Kisah jamu Nyonya Menir yang mengalami pailit. Baiklah, saya akan menceritakan kisah jamu Nyonya Menir. Sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan siapa itu Nyonya Menir. Nyonya Menir atau Laupin Nyo lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Dia adalah pebisnis jamu legendaris di Indonesia. Perempuan keturunan Cina itu memang memiliki kisah unik soal menir yang akhirnya mengikuti penulisan Belanda jadi menir. Penamaan menir tersebut lantaran sang ibu yang mengidam beras menir saat mengandung Laupin Nyo. Beras menir merupakan sisa butir halus penumbukan padi. Alhasil, Laupin Nyo pun dinamakan menir. Sejak kecil menir selalu bertugas merawat tanaman yang dinilai berkhasiat. Dia juga banyak mendapat pendidikan soal rumah tangga dari ibunya. Waktu terus berlalu, dan Menir yang berusia 17 tahun menikah dengan seorang pria asal Surabaya yang bernama Ung Bian Wan. Pemuda tersebut berprofesi sebagai pedagang. Namun pernikahan keduanya harus berada dalam masa kelam lantaran sang suami yang menderita sakit perut yang diduga sariawan usus. Tak satupun tenaga kesehatan yang mampu menyembuhkannya saat itu. Karena kesulitannya mendapatkan tenaga medis yang ahli, Menir mencoba untuk meramu jamu Jawa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tanpa disangka, suaminya pun sembuh dari sakitnya. Karena keberhasilan itu, dia jadi lebih semangat dalam meracik jamu tradisional yang bahannya diperoleh dari tanaman herbal warisan keluarga. Racikan itu digunakan untuk menyembuhkan sejumlah penyakit yang diderita warga sekitar. Berawal dari niat menolong sesama, Nyonya Menir mengubahnya menjadi bisnis. Pada awalnya, dia mengantarkan sendiri jamu-jamu racikannya ke rumah konsumen. Seiring waktu, pada tahun 1919, dia mendirikan perusahaan jamu di Semarang bernama Jamu Jawa Asli Cap Potret Nyonya Menir. Industrinya ini terus berkembang hingga menjadi salah satu industri jamu terbesar di Indonesia. Karena semakin besarnya bisnis itu, Nyonya Menir tak lagi sanggup mengirim jamu racikan itu ke rumah-rumah konsumen. Padahal banyak konsumen yang menginginkan dirinya untuk mengantar sendiri. Dengan berat hati, Nyonya Menir meminta maaf. Sebagai gantinya dia mencantumkan fotonya pada setiap jamu buatannya agar mereka percaya bahwa jamu itu hasil racikan Menir sendiri. Semasa hidupnya, Nyonya Menir menikah sebanyak 2 kali. Dari pernikahan pertamanya dengan Ong, dia dianugerahi 4 anak, yaitu Noni, Hans Ramana, Luci Serang, dan Marika Lalo. Malangnya, nasib Nyonya Menir saat tengah mengandung anak keempatnya, ajal menjemput sang suami. Menir pun menikah kembali dan melahirkan anak laki-laki bernama Hans Pangemanan dari suami keduanya itu. Sejak kecil, anak-anak Nyonya Menir itu sudah terlibat untuk mengelola bisnis ibunya. Mereka menyadari bahwa hidup mereka sangat tergantung dari bisnis jamu itu. Apalagi, mereka semua menyadari bahwa salah satu dari mereka akan mewarisi bisnis besar tersebut. Oleh karena itulah, mereka berkomitmen untuk melakukan yang terbaik demi bisnis ibunya itu. Sayangnya, pada periode tahun 1940-an bisnis keluarga tersebut dihantam prahara internal yang sempat membuat perusahaan Nyonya Menir goyah. Namun, setelah masalah tersebut selesai, bisnis pun kembali lancar, bahkan berhasil merambah dunia internasional. Adapun jenis obat-obatan yang dijual Nyonya Menir yaitu minyak telon Nyonya Menir, jamu habis bersalin, pil jamu galian rapid, galian singsit, amurat, sehat perkasa, singkir angin, dan lainnya. Kemudian pada tahun 1967 Nyonya Menir pun menjabat sebagai direktur utama di perusahaannya dan dia pun mengangkat anaknya Hans Ramana sebagai direktur juga, sedangkan keempat anak lainnya sebagai komisaris perusahaan. Dengan bantuan penuh dari anak-anaknya, Nyonya Menir ini pun berinovasi membuat lebih banyak lagi produk lainnya. Namun nasib baik itu tidak terus berlalu, di mana Hans Ramana direktur dan juga pemimpin keluarga mereka dan juga menjadi anak kepercayaan Nyonya Menir dalam mengelola bisnis ini meninggal dunia. Namun 2 tahun kemudian,
pada tahun 1978 Nyonya Meneer juga meninggal dunia. Dan sejak Nyonya Meneer berpulang, dari situlah kondisi perusahaan mulai terpuruk dikarenakan anak-anak Nyonya Meneer tidak ada yang mau melanjut usaha tersebut dan bermunculannya konflik internal di keluarga tersebut. Dan hingga akhirnya, perusahaan ini diteruskan oleh cucunya Nyonya Meneer yang bernama Charles Sarang, sehingga perusahaan Nyonya Meneer dapat berkembang lagi dan mendistribusikan produknya sampai ke luar negeri. Namun demikian perusahaan ini memiliki permasalahan dalam operasional perusahaan, di mana tahun 2013 karyawan perusahaan ini melakukan aksi demonstrasi dikarenakan gaji mereka belum dibayar. Dan kemudian pada tahun 2015 perusahaan yang merupakan distributor tunggal perusahaan Nyonya Meneer mengajukan gugatan ke pengadilan dikarenakan perusahaan Nyonya Meneer melakukan tunggakan atau belum membayar utang mereka. Sehingga perusahaan Nyonya Meneer ini mendapatkan penundaan kewajiban membayar hutang dan hingga pada tahun 2017 perusahaan ini tetap tidak mampu membayar hutang mereka. Alhasil pada 3 Agustus tahun 2017 Pengadilan Negeri Semarang menyatakan perusahaan Nyonya Meneer resmi mengalami pailit. Berikut menurut saya solusi yang diupayakan untuk perusahaan Nyonya Meneer agar tidak mengalami pailit. Yang pertama yaitu restrukturisasi utang. Perusahaan mencoba melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditur untuk merundingkan ulang jadwal pembayaran atau skema pelunasan. Kedua yaitu diversifikasi produk. Nyonya Meneer berusaha memperbarui citra produknya agar lebih relevan dengan kebutuhan konsumen muda. Beberapa inovasi dilakukan seperti mengemas jamu dalam bentuk yang lebih modern dan praktis. Ketiga, pengelolaan manajemen. Perubahan dalam struktur manajemen dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Keempat, menjual aset. Untuk mendapatkan dana segar, beberapa aset perusahaan seperti properti dijual. Hasil penjualan ini digunakan untuk melunasi sebagian utang dan menopang operasional perusahaan. Kelima, kerjasama strategis. Upaya mencari investor atau mitra strategis dilakukan untuk menyelamatkan operasional perusahaan. Keenam, restrukturisasi produksi dan distribusi. Perusahaan mencoba merampingkan operasional dengan memfokuskan produksi pada produk yang paling laris dan mengoptimalkan jaringan distribusi untuk menghemat biaya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai perusahaan jamu Nyonya Meneer. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih.